Baik, kembali lagi bersama saya Mega Bagus Rambang di pembelajaran Python Fundamentals. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kita bisa mencetak sebuah teks, yaitu adalah hello world ya. Dengan perintah pertama adalah print, ini adalah sebuah fungsi di Python ya. Kemudian fungsi itu biasanya dilanjutkan dengan sebuah tanda kurung buka dan kurung tutup, baru di dalamnya kita tuliskan sebuah teks yang diapit oleh dua tanda petik ya. Nah, tanda petik ini itu bebas, bisa rekan-rekan menggunakan petik 2 seperti ini, tapi pastikan konsisten. Jika yang di sebelah kiri adalah petik 2, maka pastikan sebelah kanan juga petik 2. Kalau saya eksekusi, maka ini tetap berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tapi jika kita tidak konsisten, misalnya yang satu adalah petik 2, tapi yang satunya lagi adalah petik 1, maka sebenarnya ada petunjuk di sini, ada semacam tanda underline bergerigi merah begitu ya. Ini menunjukkan bahwa perintahnya itu salah, dan Python akan menunjukkan di sini ada syntax error. Oke, sehingga pastikan konsisten. Bebas mau petik 2 atau petik 1. Saya pribadi suka yang petik 1 ya, karena lebih simpel dan tidak perlu menekan tombol atau keyboard shift ya. Karena kalau mau petik 2 harus menggunakan shift. Oke. Nah, sekarang coba tuliskan nama rekan-rekan ya. Ketikkan saja print. Oke, seperti ini. Kemudian tuliskan namanya. Jadi misalnya nama, oke, Mega Bagus Herlambang. Nah, coba ketikkan nama rekan-rekan semua. Oke. Kemudian coba eksekusi ya. Jika berhasil keluar output seperti ini, maka rekan-rekan sudah berhasil menuliskan sebuah teks, nama, dan nama rekan-rekan ya. Tapi jika misalnya error, maka tolong dicek lagi, barangkali tanda kurungnya kurang ya, hanya satu kurung buka saja misalnya, atau tanda petiknya yang kurang ya. Bisa petik single ya, pastikan saja dia konsisten. Oke. Jika sudah di bagian bawah, tambahkan lagi, print lagi ya. Jadi sekarang kita punya 3 baris ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, sekarang tuliskan hobi ya, titik 2, atau mau sama dengan juga boleh ya. Hobi misalnya melakukan apa, atau misalnya membaca begitu ya, membaca buku programming ya. Rekan-rekan tentu bebas ya, mau mengisikan hobinya dengan apapun ya, mancing, main game, traveling, bebas. Oke, silakan dicoba. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan mengecek ya, Python kita versi berapa ya. Untuk Google Colab kita akan coba cek, langsung saja dieksekusi ya. Bisa ketikkan play yang di sini ya, klikkan. Nah, di sini ada Python kita yang kita gunakan adalah versi 3.11.12. Oke. Nah, saya akan sedikit cerita tentang Python ini. Jadi, Python yang kita gunakan adalah Python versi 3 ya. Dulu ada Python versi 2. Nah, cuman Python versi 2 sudah sangat lama. Hanya saja beberapa orang barangkali nanti jika rekan-rekan bekerja di sebuah tempat atau berkolaborasi dengan orang lain menggunakan bahasa Python, bisa jadi orang-orang yang lama masih menggunakan Python versi 2. Atau program yang sudah ada di perusahaan begitu ya, menggunakan Python versi 2. Tidak masalah, hanya ada sedikit perbedaan ya. Dan sekarang kita menggunakan Python yang terbaru, dan yang paling update adalah Python versi 3 ya. Sekarang kita menggunakan 3.11.12 ya. Untuk nanti barangkali Google Colab akan mengupdate-nya lagi Python versi 3.12, 3.13 ya, kita tidak pernah tahu. Tapi selama kita menggunakan Python versi 3, maka ini adalah versi yang terbaru. Dan biasanya cukup kompatibel antara 3.11, 3.12 ya. Sangat-sangat kompatibel. Oke. Di sini ada sebuah perintah ya, ada perintah import ya, berwarna pink begitu ya, atau ungu begitu ya. Import sys ya. Kemudian ini adalah perintah yang sama, sys.version. Oke. Saya menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan sys ya. Jadi di sini juga ada sebuah keterangan ya. Dia adalah sebuah built-in modul. Nah, jadi ceritanya begini. Ada beberapa modul-modul di Python ya, seperti package ya, sebuah paket begitu ya, paket codingan yang kita bisa langsung pakai ya. Untuk menggunakan modul sys, kita harus menuliskan sebuah perintah, yaitu adalah import ya. Nanti ada lagi modul khusus untuk machine learning, misalnya import sklearn. Modul khusus untuk visualisasi, import matplotlib. Modul khusus untuk aljabar linear, import numpy, dan sebagainya.
ya. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, sys, matplotlib, numpy, scikit-learn ya, itu adalah contoh-contoh dari modul yang kita tinggal pakai dan itu free. Oke. Nah, ini adalah juga sebuah bagian dari perintah modul sys tadi, yaitu adalah version. Dengan kita menjalankan sys version, kita ingin menampilkannya di Python, kita ingin cetak sama seperti tadi, maka sekarang ditunjukkanlah Python yang kita gunakan adalah 3, 11, 12. Oke. Nah, modul-modul seperti ini, beberapa modul-modul basic sys dan numpy dan sebagainya itu biasanya sudah ada di Google Colab ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang komentar ya. Tadi sebenarnya sudah kita bahas ya di sesi sebelumnya, dimana kalau kita tambahkan sebuah pagar, maka semua teks atau karakter setelah pagar akan dianggap sebagai sebuah komentar ya. Dan dia tidak harus mulai dari awal. Maksud saya adalah seperti ini. Baris pertama dimulai dengan pagar, maka otomatis semua teks di belakangnya itu adalah komentar, akan dicuekin oleh Python ya. Baris kedua diawali dengan sebuah perintah print. Print itu artinya tolong Python cetakkan ini ke layar ya. Oke, apa yang mau dicetak? Yang mau saya cetak adalah ini nih yang ada di dalam tanda kurung. Kebetulan yang ada di dalam tanda kurung adalah sebuah teks ya yang diapit oleh tanda petik, maka nanti ini yang akan dimunculkan oleh Python. Oke. Kalau yang tadi ya, print sys version. Nah, ini bukan sebuah teks. Ini bukan sebuah string, itu adalah tipe data di Python ya. Tapi ini adalah sebuah objek yang hasilnya adalah 3, 11, 12 dan seterusnya. Oke. Nah, sementara yang ini adalah sebuah teks. Kemudian setelah itu di sebelah kanan ada sebuah tanda pagar. Nah, maka setelah tanda pagar ini yang sebelah kanannya akan dicuekin, akan dianggap sebagai karakter. Jadi Python baca dari atas ke bawah dan dia juga baca dari kiri ke kanan ya. Ini tetap dieksekusi dan ini juga tetap dieksekusi sebagai sebuah komentar. Baris ketiga diawali oleh tanda pagar, apapun teks di sebelah kanannya itu juga semuanya akan dianggap sebagai sebuah komentar. Kita akan langsung eksekusi ya. Nah, jadi yang dimunculkan Python adalah yang ini ya. Sementara baris pertama komentar, yang sebelah kanan dari print juga komentar, baris ketiga juga komentar. Oke, kalau misalnya saya tuliskan apapun begitu ya, karakter apapun ya, bebas ya, selama dia berada satu baris dengan komentar, tanda pagar, maka itu juga akan dianggap sebagai sebuah komentar. Jadi akan dicuekin oleh Python. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan sedikit menggali tentang error begitu ya. Kita sudah sempat beberapa kali menuliskan error ya, dan di sini kita sengaja menuliskan error di mana tulisan print sengaja kita ganti menjadi print ya. Nah, kelebihan dari Google Colab adalah dia akan langsung memberi clue, petunjuk jika ada salah ketik. Jadi setiap kita melihat semacam tanda gerigi di bawah, maka itu adalah artinya ada masalah ya. Coba saja kita eksekusi. Oke. Nah, di sini ada tulisan print ya, salah, dan di Python maka biasanya seandainya tulisan errornya panjang sekali begitu ya, panjang ya, terkadang errornya panjang sekali gitu ya, maka cukup fokus ke kalimat paling akhir ya. Dan di sini kalimat paling akhir adalah name error. Maka kesalahan di Python adalah penulisannya yang salah, namanya error, dan dia ngasih tahu nama print itu tidak didefinisikan di Python. Artinya Python nggak kenal tuh perintah print ya, dia nggak ngerti, dia taunya print ya. Oleh karena itu untuk membetulkannya cukup kita ganti menjadi F, dari F menjadi P ya, kita eksekusi. Nah, menjadi print ya. Kemudian kita juga bisa membuat error lain, misalnya sengaja kita di sini ya, sudah ada petunjuk sebenarnya, ada semacam gerigi di bagian bawah ya, warna merah. Kita eksekusi dulu ya. Dan di sini juga ada tulisan syntax error. Fokus saja ke kalimat terakhir ya, maka penulisannya error ya. Kalau tadi name error di nama fungsinya yang salah, maka di sini di penulisannya. Dan dia memberitahu ini di sini ada tanda topi begitu ya. Unterminated string literal. Jadi ibaratnya sebuah string, ini adalah teks itu di dalam Python namanya adalah sebuah string, ini adalah tipe data. Segala sesuatu di Python yang diapit oleh dua tanda petik itu adalah sebuah string. Stringnya belum diakhiri dengan baik ya, jadi semacam ada yang kelupaan ya. Python ngasih kode, coba kita cek,
Di sini ada tanda petik 1, oke, di bagian belakang petiknya kurang, kita tinggal tambahkan saja. Pastikan konsisten, jika di depan adalah petik 1, maka di belakang juga petik 1. Perhatikan setelah ditambahkan petik, maka tanda geriginya juga hilang. Ya, saya eksekusi. Oke, seandainya tadi tidak ada tanda petik, ya, dan saya tambahkan tanda petik tapi tidak konsisten, petik 2 misalnya, maka Python juga akan tetap memberikan clue. Geriginya tidak hilang, maka masih ada error. Oke, kita kembalikan ke petik 1. Oke, baik, sedikit informasi, ada sebuah website resmi Python, yaitu adalah python.org, ya, .org, ya. Nah, ini adalah website resmi Python dan kita bisa melihat ya versi terbaru dari Python, misalnya sekarang adalah versi 3.13.3. Dan di sini juga ada dokumentasi lengkap ya jika rekan-rekan ingin mengulik, menggali lebih dalam tentang apa itu Python. Oke. Nah, kemudian terkait dengan error tadi ya, masih di website yang sama, di bagian dokumentasinya ada namanya built-in exceptions ya. Jadi error itu tidak hanya tentang sintaks error, name error, tapi ada banyak sekali error-error di Python ya. Seperti misalnya di sini ada misalnya arithmetic error, buffer error dan sebagainya. Nah, rekan-rekan tidak perlu menghafal jenis-jenis error begitu ya. Kalaupun nanti ada error, tinggal browsing saja, buka saja website Python. Kalau misalnya rekan-rekan kepo tentang arti dari error itu ya. Jadi di Python semuanya ada di sini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan sumber apa yang terbaik untuk bisa belajar Python, tentu ada di dokumentasinya. Hanya saja di dalamnya terlalu lengkap dan terlalu kompleks, gitu ya. Nah, kemudian sedikit ya, di sini ada PyPy. Ini adalah sebuah tempat di mana kita bisa mencari beberapa modul atau package tadi ya. Banyak sekali. Dan di sini ada sekitar 6.900.000-an package ya yang bisa kita pakai, termasuk kayak tadi ya, seperti NumPy, Matplotlib dan sebagainya. Oke, kembali lagi di pembelajaran Python ya. Nah, sekarang ada latihan untuk rekan-rekan semuanya. Tolong bantu saya untuk bisa menuliskan, mencetak tulisan "Saya mahir bahasa Python" ya. Kira-kira apa yang harus rekan-rekan tuliskan di sini? Pause videonya ya, kemudian silakan tuliskan jawabannya. Oke, jika sudah, maka rekan-rekan bisa double klik di sini untuk mengecek jawabannya. Silakan di double klik. Oke, maka solusinya adalah print "Saya mahir bahasa Python". Rekan-rekan bisa menggunakan petik 1 atau petik 2, bebas, yang penting konsisten ya. Saya copaskan saja, copy paste saja di sini. Oke, saya eksekusi. Nah, maka tulisannya outputnya "Saya mahir bahasa Python". Kemudian untuk latihan yang kedua ya, saya ingin rekan-rekan munculkan sebuah teks "Hello World" ya. Kemudian di baris yang sama tuliskan komentar mencetak kalimat klasik sama dengan "Hello World". Selesaikan ini semua dalam satu baris. Pause videonya, kemudian silakan dikerjakan. Jika sudah, maka kita cek solusinya ada di sini. Oke, jadi solusinya adalah print "Hello World". Dan kita bisa langsung menambahkan komentar langsung di sebelah kanannya. Ya, saya kopaskan. Oke. Kemudian saya eksekusi. Ya, jadi tulisannya adalah "Hello World" dan komentar ini tidak akan dieksekusi, tidak akan muncul di bagian print ini. Oke.